Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andra dengan NIM 23660042 dan rekan saya. Saya Wade Chelvi dengan NIM 23666002. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan atau memperjelaskan kembali tentang materi geologi struktur yang telah diberikan dari awal hingga akhir. Baiklah, mungkin tanpa berlama-lama, saya selaku pemateri pertama akan membacakan materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Baiklah, langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama akan membacakan presentasi materi. Pertama itu pengertian tentang geologi struktur. Geologi struktur adalah ilmu atau sains yang mempelajari tentang bentuk, arsitektur, gerak bumi, beserta gejala-gejala geologi yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan bentuk atau deformasi pada batuan. Kata struktur berarti sesuatu yang dibangun atau dikonstruksi. Dalam artian sesuatu yang merupakan hasil dari produk deformasi akibat gaya yang bekerja di dalam gerak bumi. Menurut Bartley tahun 1965, geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari struktur-struktur individual pada gerak bumi seperti antiklin, siklin, sesar, lineasi, dan lainnya dalam satu unit tektonik. Menurut Spencer tahun 1977, geologi struktur adalah struktur meliputi struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk saat terbentuknya batuan, misalnya struktur sedimen, struktur aliran pada batuan beku, dan struktur foliasi pada batuan metamorf. Sedangkan struktur sekunder adalah struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan, terutama akibat adanya gaya tegasan yang bekerjasama ataupun setelah pembentukan batuan. Bisa kita berdasarkan banyak pendapat para ahli, kita simpulkan secara menyeluruh bahwa geologi struktur ialah ilmu geologi yang mempelajari struktur batuan makro maupun mikro yang terlihat di permukaan bumi dalam hubungan dengan gaya pembentukannya. Dari pembelajaran ini diberikan interpretasi tentang keadaan atau perkembangan struktur tersebut. Kebagian dari kulit bumi, proses pembentukan struktur tersebut termasuk arah dan besar gaya yang menyebabkannya. Cara mempelajari dan menganalisis struktur geologi dapat dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap-tahap pengenalan struktur yang diamati, misalnya struktur lipatan, rekahan, sesar, atau struktur lainnya. Tahap ini adalah pengenalan dan identifikasi setiap jenis batuan. Tahap kedua ialah tahap pencatatan atau perekaman data. Pengukuran data struktur, pencatatan, dan pengukuran di lapangan dilengkapi dengan sketsa lapangan untuk menerangkan fitur-fitur yang tidak dapat terekam hanya dengan kamera. Dan tahap ketiga adalah tahap analisa, karena data struktur umumnya terdiri dari puluhan bahkan ratusan data hasil pengamatan dan pengukuran. Maka data hasil pengukuran tersebut kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode geometri statik untuk mendapatkan pola ataupun kedudukan pada umumnya. Tahap keempat adalah tahap sintesa, merupakan tahap akhir dari struktur geologi, yakni menafsirkan dan membahas bagaimana cara-cara dan mekanisme pembentukan struktur-struktur yang diamati dan pengaruhnya terhadap masalah-masalah pertambangan, perminyakan, panas bumi maupun geologi teknik. 1. Lapisan batuan dan stratifikasi. Lapisan adalah lapisan batuan yang diendapkan di permukaan bumi. Bagian atas dan bawah dari lapisan batuan dibatasi oleh permukaan lapisan atau bidang lapisan bedding plane yang menandai putusnya kontinuitas sedimentasi karena terhentinya sedimentasi atau periode erosi, atau juga karena adanya perubahan sumber dan jenis material sedimen. Suatu lapisan batuan biasanya tersusun oleh material dan struktur sedimen yang serupa atau homogen yang merepresentasikan
atau lebih periode pengendapan material yang menerus. Batuan yang memiliki lapisan atau bidang perlapisan adalah jenis batuan sedimen dan batuan vulkanik. Batuan sedimen sangat penting untuk menceritakan sejarah bumi. Batuan yang terbentuk pada permukaan bumi ini terakumulasi lapisan demi lapisan. Tiap lapisan akan mencatat tentang kondisi lingkungan pada waktu sedimen tersebut diendapkan. Ketebalan perlapisan batuan sedimen bervariasi dengan tipis hingga beberapa puluh meter. Perlapisan batuan sedimen dipisahkan oleh bidang perlapisan yang merupakan permukaan pembatas. Bidang perlapisan dapat terbentuk oleh adanya perubahan ukuran butir atau komposisi mineral. Pada umumnya, bidang perlapisan menunjukkan akhir dari suatu pengendapan dan awal dari pengendapan berikutnya. 2. Hukum Steno. Hukum Steno atau prinsip Steno dirumuskan oleh seorang ahli geologi pada tahun 1669 yang bernama Niels Stensen atau lebih dikenal dengan nama latin Nicolaas Steno. Nicolaas Steno merumuskan beberapa aturan dasar untuk membantu memahami batuan dan berbagai objek yang terkandung di dalamnya. Di antara beberapa prinsip tersebut terdapat 3 prinsip yang masih tetap berlaku hingga sekarang yang dikenal dengan prinsip Steno. Secara ringkas, prinsip superposis merupakan bahwa dalam rangkaian batuan sedimen, batuan tertua akan berada di bawah dan batuan baru akan berada di atas. Ia menegaskan bahwa dalam suatu rangkaian batuan sedimen, lapisan batuan yang berada di bawah umurnya lebih tua dibandingkan dengan lapisan batuan yang berada di atasnya, selama batuan tersebut belum mengalami deformasi atau masih dalam keadaan normal. Prinsip Intial Horizontali. Prinsip hukum horizontali adalah bahwa lapisan batuan diendapkan dalam posisi horizontal, sejajar dengan bidang permukaan cekungan tempat sedimen tersebut diendapkan. Jadi jika lapisan batuan miring atau sangat miring, dapat diartikan bahwa lapisan batuan tersebut telah mengalami gangguan karena peristiwa yang terjadi setelah batuan tersebut terendapkan. Hukum ini sejalan dengan hukum superposisi. Keduanya memiliki maksud yang hampir sama. Dalam kenyataan di lapangan, sangat jarang dijumpai singkapan batuan dengan lapisan yang benar-benar horizontal. Dengan prinsip horizontali, memungkinkan kita untuk dengan mudah mendeteksi derajat kemiringan dan menyimpulkan bahwa lapisan tersebut telah mengalami gangguan yang bisa saja disebabkan oleh tektonik hingga intrusi. Gangguan tersebut dapat melebihi batuan, mematahkan, dan kemiringan. Baiklah, di sini saya akan lanjut ke geometri unsur struktur. Secara umum, struktur batuan adalah bentuk dan kedudukan batuan yang terlihat berdasarkan proses terjadinya atau genesanya. Terdapat 3 macam struktur batuan, yaitu pertama, struktur primer, yaitu gejala struktur yang terjadi pada saat pembentukan batuan. Contoh, bidang perlapisan, struktur sedimen silang pure, Rippler mark, mud crack, flood cast, stromatolith, unconformity, dan lain-lain. Yang kedua yaitu struktur sekunder, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah proses pembentukan batuan. Maksudnya di sini bahwa batuan sebelumnya telah terbentuk mengalami konsolidasi dengan baik, kemudian mengalami deformasi atau perubahan kimiawi. Struktur batuan sekunder terjadi pada batuan akibat adanya stres seperti kompresi atau regangan yang dialami batuan setelah formasi aslinya. Kedua itu struktur temporer, yaitu gejala struktur yang terbentuk setelah pengendapan batuan, namun batuan belum mengalami konsolidasi. Struktur primer adalah struktur yang terbentuk pada saat pembentukan batuan. Struktur sedimen adalah contoh dari struktur primer karena terbentuk bersamaan dengan pembentukan massa batuannya dan memiliki asal non-tektonik. Struktur sedimen termasuk bidang perlapisan batuan berbagai fitur yakni foot crack, Rippler mark, soil mark, vesiklas, dan lainnya. Struktur sedimen primer sangat berguna untuk menentukan arah pengendapan atau arah sedimen muda ke tua dalam suatu rangkaian batuan, sehingga memungkinkan kita memastikan apakah suatu rangkaian batuan telah mengalami perbaikan karena gaya-gaya tektonik. Lapisan batuan bedding. Ciri yang paling umum dari batuan sedimen adalah bahwa batuan sebagian besar ini memiliki lapisan batuan sebagai besar terbentuk dalam kondisi horizontal. Bending atau lapisan batuan terbentuk karena
perbedaan komposisi atau ada beberapa tekstural pada bagian permukaan lapisan yang berdekatan. Perbedaan komposisi tekstur mencerminkan perubahan lingkungan sedimentasi. Misalnya, di suatu lokasi terdapat pasir, selanjutnya penginapan pasir bisa saja mengalami interupsi untuk waktu yang singkat, lalu material yang terbentuk partikel lebih kecil seperti lanau dan lempung terendapkan, dan kemudian penginapan pasir berlanjut. Lapisan lanau dan lempung tadi membentuk diskontinuitas mekanik dalam masa pasir, dan diskontinuitas ini menjadi bidang lapisan. Struktur primer non tektonik pada batuan beku. Batuan beku plutonik, aliran piroklastik dan aliran lava susunan mineralnya umumnya membentuk equidimensional atau tabular. Kadang batuan plutonik hadir dalam bentuk disk atau steel. Batuan plutonik, aliran lava maupun aliran piroklastik ini mampu membentuk fitur yang menyerupai struktur sedimen yang dihasilkan dari aliran magma. Struktur primer yang paling umum dalam batuan meliputi fenoksit atau inklus vesikular, tekstur kristal mineral tampak selaras yang dihasilkan dari aliran magma yang mengkristal. Aliran magma juga dapat menghasilkan bentuk seperti lipatan pada batuan plutonik yang menyerupai struktur tektonik secara metaforsal. Geometri struktur. Prinsip geometri atau bidang atau garis adalah unsur yang mempunyai kedudukan atau orientasi yang pasti dalam ruangan hubungan atau satu sama lainnya dideskripsikan. Suatu bidang atau garis yang mempunyai komponen kedudukan antitop yang umumnya dinyatakan dalam koordinat grafis, arah dan besaran kecondongan. Unsur struktur geologi didasarkan geometri dibedakan struktur bidang planar, misalnya bidang perlapisan, bidang foliasi, bidang rekahan, bidang sesar, bidang belahan, dan lain sebagainya, dan struktur garis linear, misalnya lineasi sumbu lipatan, gores garis, dan sebagainya. Berikut. Untuk memudahkan dalam mempelajari dasar struktur, maka akan dilakukan pendekatan secara geometris. Deskripsi geometri merupakan cara pemecahan problema garis dan bidang dalam ruangan secara grafis yang digunakan untuk dan posisi suatu objek dalam ruang bidang menjadi gambar datar pada suatu bidang dalam menyelesaikan masalah geometri struktur jenis diantara proyeksi ortografi dan proyeksi stratigrafi. Unsur-unsur struktur secara geometri pada dasarnya hanya terdiri dari dua unsur geometris, yaitu geometri bidang struktur terdiri dari bidang perlapisan, kekar, sesar, foliasi, sumbu lipatan, dan lain-lain. Dua, geometri garis struktur garis terdiri dari lineasi, gores garis, transit, berpotongan dua bidang, dan lain-lain. Kita mengenal beberapa proyeksi geometri struktur dalam bidang. Berikut definisi elemen struktur yang perlu dipahami. Yang pertama, struktur bidang. Unsur struktur geologi dalam umumnya dijumpai adalah berupa singkapan struktur pada batuan terdeformasi. Singkapan struktur batuan dapat disederhanakan berdasarkan bentuk geometrinya, yakni berupa struktur bidang dan struktur garis. Baiklah, mungkin itu saja dari saya pemateri pertama, dan selanjutnya saya akan beri kepada pemateri kedua. Kan materi dari pemateri pertama, ketebalan dan kedalaman. Definisi ketebalan adalah jarak tegak lurus antara dua bidang sejajar yang merupakan batas lapisan batuan. Sedangkan kedalaman adalah jarak vertikal dari ketinggian tertentu dari permukaan bumi ke arah bawah terhadap suatu titik, garis atau bidang. Pengukuran ketebalan dan kedalaman secara tidak langsung dilakukan pada kondisi medan tertentu, sehingga pengukuran secara langsung sulit dilaksanakan. Ada dua cara menghitung ketebalan. Yang pertama, pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung, lapisan horizontal yang tersingkap pada tebing vertikal, lapisan vertikal yang tersingkap pada topografi datar. Pada topografi miring dapat digunakan tongkat Jacob. Alat ini dilengkapi dengan kilometer, kompas, dan hand level pada bagian atasnya. Sedangkan pengukuran tidak langsung, perhitungan ketebalan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan beberapa cara.
tergantung pada kedalaman topografi dan kedudukan lapisan batuan. Salah satu metode yang sering digunakan di lapangan adalah metode MS atau measuring section. Unsur-unsur yang dijumpai di lapangan yang dipakai sebagai data perhitungan geometri adalah: yang pertama, lebar singkapan; yang kedua, kedudukan lapisan batuan; yang ketiga, besar sudut lintasan terhadap arah jurus lapisan batuan; yang keempat, besarnya sudut kemiringan lereng atau slope. Cara grafis: perhitungan ketebalan secara grafis menggunakan alignment diagram. Dilihat gambar 1 dan 2. Diagram 1 digunakan bila pengukuran lebar singkapan tegak lurus, lapisan, dan pengukuran pada medan yang datar. Diagram ini dapat digunakan untuk mencari kemiringan lapisan bila lebar singkapan dan ketebalan diketahui. Jika kemiringan lapisan memiliki arah yang berlawanan terhadap kemiringan lereng ditambahkan terhadap kemiringan lapisan atau dip tambah slope. Jika kemiringan lapisan memiliki arah yang sama dengan kemiringan lereng, maka kemiringan lereng dikurangkan dari kemiringan lapisan atau dip kurang slope. Diagram 2 mempunyai fungsi yang sama dengan diagram 1. Hanya diagram ini bisa digunakan untuk pengukuran pada topografi yang mempunyai kemiringan atau slope dan pengukuran tidak tegak lurus jurus. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita harus membedakan apakah kemiringan lapisan searah dengan slope atau berlawanan. Bila searah, maka besar sudut antara jurus pengukuran dan jurus diplot di bagian bawah pada skala azimut, lintasan, dan sebaliknya. Kedalaman. Cara grafis: pengukuran kedalaman. Cara grafis menggunakan alignment diagram seperti halnya pengukuran ketebalan cara grafis. Prosedur pencariannya juga sama, perbedaannya hanya pada skala yang digunakan. Diagram 1 digunakan untuk pengukuran horizontal dan tegak lurus jurus. Dapat juga digunakan bila permukaan tanah memiliki kemiringan, dengan syarat jarak lereng pengukuran diukur tegak lurus terhadap jurus perlapisan. Dip atau kemiringan lapisan ditambah atau dikurang slope sudut lereng. Jika kemiringan lapisan memiliki arah yang berlawanan terhadap kemiringan lereng ditambahkan terhadap kemiringan lapisan atau dip tambah slope. Jika kemiringan lapisan memiliki arah yang sama dengan kemiringan lereng, maka kemiringan lereng dikurangkan dari kemiringan lapisan atau dip kurang slope. Diagram 2 digunakan untuk pengukuran yang tidak tegak lurus. Saya akan melanjutkan materi tentang deformasi batuan. Deformasi batuan adalah proses yang menyebabkan perubahan bentuk geometri batuan karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan tersebut. Proses deformasi menghasilkan struktur geologi. Deformasi terjadi karena gaya-gaya eksternal yang bekerja pada batuan. Gaya-gaya yang menyebabkan deformasi batuan disebut sebagai stres atau gaya persatuan luas. Gaya yang bekerja pada bagian batuan menghasilkan sekumpulan stres, dan jumlah deformasi yang disebabkan oleh stres ini diukur dengan perubahan dimensi batuan tersebut. Perubahan dapat berupa volume, bentuk, atau keduanya yang disebut dengan strain. Dua tipe stres: uniform atau confining stress, suatu gaya atau tegasan yang bekerja secara seimbang ke semua arah. Yang kedua, differential stress, kekuatan stres tidak sama atau tidak seragam. 3 jenis stres jika besarnya stres tidak sama dari semua arah atau differential stress. Yang pertama, tensional stress
atau ekstensional stres disebabkan oleh gaya eksternal yang arahnya saling menjauhi batuan, menyebabkan batuan mengalami peregangan atau pemanjangan. Yang kedua, kompresional stres disebabkan oleh gaya eksternal yang saling berhadapan dan saling menekan batuan, yang mengakibatkan batuan mengalami penekanan. Penekanan ini bisa menyebabkan batuan mengalami pemendekan, perlipatan, atau patahan. Dan yang ketiga, shear stress. Gaya yang saling sejajar dan berlawanan arah dapat berakibat pada tergesernya dan berpindahnya batuan atau slip dan translasi. Ketika batuan mengalami peningkatan tekanan, akan melewati 3 tahap deformasi sebagai berikut. Yang pertama, deformasi elastis. Bila batuan material yang terkena deformasi kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Yang kedua, deformasi ductile. Bila batuan terkena stres yang melampaui batas elastisnya sehingga mengalami deformasi permanen atau tidak dapat kembali ke bentuk semula ketika stres dihilangkan. Bila material bersifat liat atau ductile akan menghasilkan perlipatan. Jika material bersifat brittle atau rapuh maka akan patah. Dan yang ketiga, fracture. Batuan atau material akan retak atau pecah-pecah. Berdasarkan atas perilaku batuan atau material ketika mengalami stres atau tekanan, batuan dapat diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama bersifat brittle atau rapuh, dan yang kedua bersifat ductile atau liat. Batuan tersebut brittle atau ductile tergantung pada beberapa banyak strain plastis yang dialaminya. Jenis deformasi yang terjadi pada batuan dipengaruhi oleh yang pertama, temperatur, tekanan, kecepatan deformasi, komposisi batuan. Temperatur: pada suhu tinggi, ikatan molekul yang terdapat pada batuan atau material dapat meregang dan bergerak sehingga batuan akan bersifat lebih ductile. Pada temperatur rendah, batuan atau material lebih rapuh. Tekanan: pada material yang terkena tekanan yang besar akan sifat untuk retak menjadi berkurang dikarenakan tekanan di sekelilingnya cenderung untuk menghalangi terbentuknya retakan. Pada material yang tertekan yang rendah akan menjadi bersifat retas dan cenderung menjadi retak. Kecepatan deformasi: bila kecepatan deformasi tinggi, material cenderung patah. Jika deformasi terjadi perlahan, maka lebih banyak waktu bagi individu atom untuk bergerak, sehingga batuan cenderung lebih ductile. Komposisi batuan: batuan yang didominasi oleh mineral seperti olivin, felspar sangat rapuh, sedangkan mineral lempung, mika, kalsit lebih ductile. Bagaimana cara mengukur deformasi batuan? Cara mengukur deformasi batuan ada 2. Yang pertama, strike depth. Strike depth adalah simbol dalam geologi yang digunakan untuk mengetahui orientasi batuan. Dan yang kedua, deskripsi orientasi spesial batuan yang mengalami perlipatan. Strike membentuk pola melingkar, dip ke arah luar lingkaran. Batuan yang lebih tua berada di tengah. Basin strike membentuk pola melingkar dan dip mengarah ke pusat lingkaran. Batuan yang lebih muda berada di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idul Triyono dengan NIM 23660036. Saya di sini untuk membacakan materi lipatan. Baik untuk mengefisiensi waktu, saya akan langsung membacakan materinya. Lipatan.
Lipatan adalah merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Pada umumnya unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang penting yang mencerminkan sifat deformasi, terutama gambaran geometrinya berhubungan dengan aspek perubahan bentuk atau distorsi, dan perputaran disebut rotasi. Lipatan terbentuk bila mana unsur yang telah ada sebelumnya terubah menjadi bentuk bidang lengkup atau garis lengkung. Perlipatan adalah deformasi yang tak seragam, inhomogeneus, yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau bidang. Walaupun demikian, suatu deformasi yang menghasilkan lipatan pada suatu keadaan tidak selalu demikian pada kondisi yang lain. Suatu massa batuan yang tidak mempunyai unsur struktur garis atau bidang tidak menunjukkan tanda perlipatan. Perlu juga dipertimbangkan bahwa suatu unsur yang sebelumnya berbentuk lengkungan dapat berubah menjadi bidang atau garis lurus, atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi. Geometri lipatan. Secara geometri, suatu lipatan dapat dideskripsikan sebagai suatu permukaan bidang lengkung yang tunggal. Bentuk suatu lipatan sangat beragam, dari yang sederhana sampai yang sangat rumit, yang sulit dideskripsikan secara terinci. Untuk kegunaan praktis, di samping metode matematik dipakai metode deskriptif lain, seperti pembuatan kontur struktur dan sebagainya. Sebagai penyederhanaan, suatu lipatan dapat dianggap sebagai suatu bentuk permukaan yang silindir, dengan sumbu lipatan sebagai kerangka permukaan tersebut, dan unsur-unsurnya dapat ditunjukkan pada suatu penampang, profil lipatan. Beberapa titik profil lipatan. Pertama, hang point titik maksimum pelengkungan pada lapisan yang terlipat. Kedua, crest titik tertinggi pada lengkungan. Dan ketiga, stroke titik terendah pada pelengkungan. Pada gambaran 3 dimensi, tempat kedudukan dan hang point pada suatu permukaan lipatan akan berupa garis yang disebut sebagai hang line atau sumbu dari lipatan, float axis. Unsur-unsur lipatan yang umumnya dapat dideskripsikan kedudukannya diantaranya adalah: pertama, fall axis, sumbu lipatan atau hang line, garis maksimum perlengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat. Kedua, axial plane, bidang sumbu, bidang yang dibentuk melalui garis-garis sumbu pada suatu lipatan. Bidang ini tidak selalu berupa bidang lurus, planar, tetapi dapat melengkung, lebih umum dapat disebutkan sebagai axial surface. Ketiga, fall limb atau sayap lipatan. Secara umum merupakan sisi-sisi dari bidang yang terlipat yang berada di antara daerah pelengkungan, hang zone, dan batas pelengkungan, inflection line. Klasifikasi lipatan. Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya, klasifikasi ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, klasifikasi dan penamaan jenis lipatan umumnya juga secara tidak langsung akan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan secara tidak langsung. Mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan tersebut dan jenis atau material yang terlibat. Misalnya lipatan yang ketat, tight, mencerminkan deformasi yang kuat. Lipatan yang sejajar, paralel, umumnya terjadi pada lapisan yang kompeten dan sebagainya. 1. Sudut ansar sayap, interlimb angle. Sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan dan diukur pada bidang profil suatu lipatan. Sudut ini mencerminkan sifat keketatan, tightness dari lipatan. Flaherty tahun 1964 membuat klasifikasi seperti pada tabel di bawah sudut antar sayap. Sifat simetri merupakan salah satu kriteria untuk menyatakan bentuk dari suatu permukaan silindris. Sifat simetri ditentukan oleh bidang yang melalui hang line dan membagi sama besar sudut antar sayap lipatan yang disebut bidang simetri. Lipatan ini disebut sebagai lipatan simetris dan keseluruhan lipatan memiliki sifat simetri orthorhombic. Suatu seri dari lipatan dikatakan simetri apabila masing-masing mempunyai sifat simetri.
dan mempunyai pola yang periodik. Dalam hal ini, bidang-bidang yang membatasi permukaan lipatan akan berupa bidang yang lurus, planar, dan saling sejajar. Dan bidang yang melalui titik-titik batas pelengkungan, inflection point, akan tetap terletak di tengah bidang-bidang tersebut yang disebut sebagai medan. Pada lipatan simetri, besaran amplitude dan panjang gelombang wavelength yang perbandingannya merupakan parameter untuk bentuk lipatan akan mudah dideskripsi. 2. Kedudukan lipatan. Berdasarkan bentuknya, lipatan yang kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai anticline dan sionforum. Kemiringan bidang sayapnya menuju ke satu arah disebut sebagai syncline. Kedudukan lipatan ditanyakan dari kedudukan sumbu lipatan pole axis dan bidang sumbu lipatan axial plane atau axial surface. Flutie tahun 1964 membuat klasifikasi yang didasarkan pada kedua sifat kedudukan tersebut dan secara lebih tepat menyatakan besaran kecondongannya. 2. Kedudukan lipatan. Berdasarkan bentuknya, lipatan yang kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah yang berlawanan disebut sebagai anticline dan sionforum. Kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah disebut sebagai syncline. 3. Lipatan sejajar. Parallel fold. Lipatan paralel adalah bentuk lipatan yang ketebalan ortogonal lapisan tetap. Pembentukan lipatan ini dapat dibayangkan sebagai susunan lapisan-lapisan yang saling bergeser. Flexural slip. Terminologi. Lipatan merupakan hasil perubahan bentuk atau deformasi dari suatu batuan yang ditunjukkan dengan lengkungan atau kumpulan dari lengkungan yang terbentuk akibat dari stres pada batuan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Terminologi. Patahan sesar fault adalah bergeser ataupun patahnya posisi formasi batuan dari posisi semula yang bisa saja diikuti dengan naiknya atau turunnya salah satu bagian batuan atau kedua-dua bagian tersebut namun menghasilkan ketinggian yang tidak sama dari posisi mula-mula. Patahan ini bisa disebabkan oleh stres regangan, tension stress, stres kompresi, dan stres geser, shear stress. Sesar merupakan suatu volume batuan yang memiliki permukaan geser, slip, yang dibentuk oleh pergeseran yang intensif dan volume batuan di sekitarnya dipengaruhi oleh deformasi brittle baik secara spesial maupun genetik akibat sesar tersebut. Istilah sesar juga berhubungan dengan mekanisme deformasi, brittle dan descattle. Berdasarkan arah orientasi perpindahan relatif atau slip, maka sesar diklasifikasikan sebagai deep slip atau strike slip. Strike slip jika arah orientasi perpindahan sesar searah dengan strike. Deep slip jika perpindahan relatifnya sejajar dengan kemiringan batuan deep dan membentuk sudut siku-siku terhadap strike. Oblique slip jika perpindahan relatifnya tidak sejajar dengan strike maupun deep. Deformasi batuan terjadi karena differential stress. 3 jenis differential stress. Pertama, shear stress. Stres berasal dari arah yang berlawanan. Kedua, tensional stress. Stres yang menyebabkan terjadinya regangan atau tarikan. Ketiga, compressive stress. Stres yang bekerja menekan batuan. Ilustrasi oblique slip fault pada lapisan yang miring. Sesar normal, sinistral, dan panah biru menunjukkan net slip atau perpindahan sebenarnya terdiri atas komponen deep slip dan strike slip. Vektor net slip menghubungkan titik P dan P yang sebelum sesar adalah satu kesatuan. Pada gambar di samping diilustrasikan terdapat lapisan litologi di bagian atas hanging wall sehingga bagian top dari footwall lebih rendah sehingga menunjukkan separasi strike dan deep lapisan. Itu saja materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari kelompok kami menjelaskan tentang materi yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.